Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Kurniawan. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Big Data. Untuk nomor 1, kita disuruh menentukan maksud dari soal dan hasil akhir dari soal ini. Nah, untuk maksud sendiri dari soal itu adalah kita disuruh untuk menerapkan operator yang ada di gambar ini, menggunakan teks ini, dan setelah itu kita lihat bentuk dari teks ini setelah dikenai operator ini. Maka pertama-tama kita salin dulu teksnya dan kita buka RapidMiner-nya. Di sini kita akan menggunakan operator yang pertama itu create document. Ini tarik dan di sini ada parameter ya. Parameter teks dan kita masukkan teks yang tadi. Kita paste. Nah, seperti ini. Dan untuk mencari kita run, hasilnya sama seperti teks yang kita inputkan. Kemudian yang kedua adalah operator tokenize. Operator ini fungsinya itu untuk men-split pada sebuah teks atau kalimat menjadi urutan token. Nah, operator ini punya beberapa parameter ya. Punya satu parameter. Di sini ada mode. Nah, value dari mode ini ada non-letter, specify karakter, dan sebagainya. Kita akan menggunakan yang non-letter saja, sehingga nanti kata-kata atau bentuk yang bukan huruf, seperti misalnya angka, kemudian tanda baca seperti ini, tidak akan ditampilkan. Dan jika sudah kita run, nah seperti ini, angka dan tanda baca tidak akan ditampilkan. Nah, selanjutnya adalah operator stem. Ini kita menggunakan versi Porter, stemnya Porter. Nah, stem sendiri itu digunakan untuk menghilangkan kata imbuhan menjadi kata dasarnya, atau mengubah kata yang tadinya kata imbuhan menjadi kata dasarnya saja. Nah, kemudian kita run. Nah, contohnya di sini ya, appear itu kan kalau di teks aslinya kan appearance. Nah, appearance ini punya kata dasar yaitu appear. Menggunakan stem tadi, kata appearance ini diubah menjadi appear saja. Kemudian ada national. National itu diambil dari kata dasar nation. During kata dasarnya adalah dur. Kemudian ada expensive. Nah, expensive ini diambil dari kata dasar expense. Nah, seperti itu kegunaan dari stem. Nah, maka itu saja untuk nomor 1. Kemudian nomor 2 di sini kita disuruh untuk membuat sentiment analysis menggunakan kata kunci omnicorn. Untuk membuat sentiment analysis, pertama-tama kita disable dulu. Kita harus menggunakan search Twitter seperti ini. Nah, query-nya di sini kita masukkan tadi omnicorn. Nah, sebelumnya di sini pastikan kita punya connection dulu. Connection yang ini, connection source ini sudah ada. Kemudian connection entry. Nah, ini kita isi dengan connection yang ada di sini. Koneksi yang menghubungkan Twitter dengan RapidMiner. Dan jika sudah kita klik OK, maka nanti RapidMiner ini sudah terhubung dengan Twitter menggunakan API dari Twitter. Setelah itu kita masukkan query yang tadi, dan kita masukkan limit. Limit ini nanti maksudnya adalah data yang akan ditampilkan itu ada berapa baris. Kita bisa run dulu. Seperti ini hasilnya. Kita tukar 100 baris atau 100 data ya. Setelah itu kita bisa melakukan data cleaning agar datanya layak digunakan. Nah, kita dapat menggunakan operator remove duplicate untuk menghilangkan duplikasi.
seperti ini. Kemudian juga kita dapat menggunakan uh, replace missing value. Jika nanti ada value yang hilang itu atau yang missing, maka kita akan ganti value-nya berdasarkan operator ini. Nah, ini attribute filter, tapi itu berarti nanti replace missing value ini berlaku untuk setiap atribut. Dan default-nya ini nilai yang diberikan nanti itu average. Average itu artinya rata-rata dari kolom itu. Misalnya kolom itu banyak yang rata-ratanya 1, maka nanti yang hilang itu value yang hilang akan diisi value 1. Nah, kita run dulu. Seperti ini contohnya. Jika sudah, kita bisa menggunakan select attribute. Select attribute untuk menampilkan atribut apa yang nantinya tampil. Jadi, atribut yang tidak dibutuhkan kita tidak tampilkan. Di sini kita gunakan subset. Nantinya kita akan menampilkan atribut ID dan atribut text, karena itu yang atribut yang penting. Dan sudah kita oke, dan kita run. Seperti ini. Nah, di sini masih terdapat banyak retweet atau add seperti ini yang membuat value-nya tidak bagus. Maka kita perlu sebentar, sebelumnya ini yang untuk bagian remove duplicate kita atur saja untuk bagian teks. Kita spesifikasikan saja sehingga nanti yang duplikat-duplikat itu yang ada pada teks itu hilang. Sudah, kita run terlebih dahulu untuk mengecek. Nah, lihat tadinya data value-nya masih 100 karena menggunakan remove duplicate secara spesifik pada kolom tertentu, datanya berkurang seperti ini, jadi 59 saja. Nah, tadi juga kita lihat ya, yang tampil hanya atribut ID dan teks saja. Untuk atribut lainnya tidak tampil. Selanjutnya kita gunakan replace karena kita ingin menghilangkan tulisan atau kata-kata RT atau retweet itu dan kata-kata add seperti ini. Kita hilangkan. Yang ini kita pilih filter atributnya, kita isi teks, kita replace tadi RT, terus replace by-nya itu kita kosongin aja. Dan yang kedua sama, menggunakan atribut yang sama, menggunakan operator sama, yaitu replace, terus atributnya juga sama, dan replace by-nya kita ganti add seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Sudah hilang yang tadi tulisan RT dan tulisan add. Kemudian selanjutnya kita juga bisa langsung menggunakan sentimen analisis, yaitu operator sentimen analisis. Ini operatornya kita tarik sini. Nah, seperti ini ada operatornya. Operatornya ini merupakan operator hasil dari extension yang ada di sini ya. Jika sebelumnya tidak ada operatornya, kita search sini sentimen tidak keluar, kita perlu menginstalnya di extension terlebih dahulu. Di sini di marketplace, kita search namanya sentimen analysis itu. Nanti jika sudah ketemu, kita download dan secara otomatis akan ada di sini. Sudah kita lakukan sentimen analisis. Ini ada operator, ada parameter, atribut, kita pilih atributnya text, dan text language-nya ini kita pilih English, dan ini default misalnya, dan kita run ya.
butuh beberapa detik untuk merun. Nah, ini udah hasilnya, hasil dari runningnya seperti ini. Kita juga dapat melihat karakteristik dari setiap atribut. Kita dapat melakukan explanatory data analysis menggunakan fitur statistik yang ada di sini. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Ini untuk pertama-tama kita dapat melihat pada atribut teks, tipenya itu nominal, kemudian ada value-nya seperti ini, ada list-nya, ada most, kemudian yang polarity ini. Nah, polarity ini maksudnya adalah cenderungan atau pandangan orang-orang terhadap omnicorn ini gimana. Jadi itu ada paling banyak itu punya pandangan P. Tahu P itu positif, kemudian N itu negatif, non itu out of topic, N plus itu mendukung negatif plus, dan neo itu netral. Jadi kita bisa lihat ada berapa fraction. Kita dapat menganalisis data dari suatu atribut secara explanatory. Kemudian juga ada atribut agreement, ada atribut subjectivity, dan atribut irony. Nah, selain menggunakan fitur statistik, kita juga dapat menggunakan fitur visualization seperti ini. Untuk melihatnya, kita bisa menggunakan ini, pie donut atau pie chart. Kemudian kolomnya, value column ini kita pilih yang polarity. Untuk melihat kecenderungan yang tadi ya, polarity kan kecenderungan atau pandangan dari warga Twitter ini mengenai Omnicorn. Dan kita pilih agregat, kita centang agregatnya seperti ini, hanya tampil. Kemudian group by-nya kita juga pilih polarity. Nanti yang sini tampilnya polarity, dan kita menggunakan agregat fungsinya itu apa? Kita memilih count karena kita akan menghitung bukan persentase, tapi menghitung jumlah suara yang pandangannya positif, netral, negatif, atau out of topic. Kemudian hasilnya seperti ini. Ini berdasarkan kecenderungan. Ini kita lihat yang positif terhadap topik Omnicorn ini ada 24 suara, ada 24 orang, 24 akun Twitter ya lebih tepatnya. Kemudian yang mempunyai pandangan negatif ada 17 orang, dan yang out of topic itu ada 14 orang, dan ada N plus ini negatif yang sangat negatif itu ada 2 orang, dan yang terakhir ada netral itu 2 orang. Ini kita juga bisa melihat untuk atribut yang lain seperti atribut ini confidence seperti ini bisa, terus atribut subjectivity dan atribut agreement juga sama, kita bisa menggunakan. Bisa lihat agree dan disagree-nya ada berapa orang. Tapi yang paling pas itu kita menggunakan yang ini, polarity, untuk melihat polaritas atau kecenderungan orang-orang yang menggunakan Twitter tadi terhadap topik Omnicorn ini. Nah, mungkin itu saja untuk soal UAS-nya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.